Yang kedua, penyampaian laporan kegiatan oleh tim kerja kurikulum, oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja Perencanaan Komunikasi dan Informasi, dan Ketua Tim Kerja Pembelajaran. Yang ketiga, pengarang umum dan pembukaan acara secara resmi oleh kuasa pengguna anggaran, dan terakhir, pembacaan doa dan penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Ataya Fairusama. Kepada Ibu Ataya Fairusama dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Ataya Fairusama yang telah memandu untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan oleh Ibu Norafika Yusinta Marina selaku tim kerja kurikulum, oleh Bapak Tep Kartiansyah selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja Perencanaan Komunikasi dan Informasi, dan oleh Bapak Muhammad Heri Maningbo selaku Ketua Tim Kerja Pembelajaran. Kepada Ibu Norafika Yusinta Maria, Bapak Tep Kartiansyah dan Bapak Muhammad Heri Maningbo dipersilakan. Mohon izin melaporkan Bapak Ibu, hari ini untuk kegiatan di substansi kurikulum terdapat 4 kegiatan. Yang pertama adalah uji publik untuk panduan pendidikan perubahan iklim. Hari ini kita mengundang beberapa unsur, di antaranya ada akademisi dari kementerian dan lembaga lainnya yang relevan, dari komunitas-komunitas pemerhati lingkungan, guru, kepala sekolah, dan juga dinas pendidikan termasuk unsur pengawas di dalamnya. Untuk panduan pendidikan perubahan iklim ini merupakan yang pertama yang telah disusun dari ketiga prioritas dan rencananya akan diluncurkan sebelum tahun ajaran baru. Sedangkan untuk 2 isu prioritas lainnya yaitu literasi finansial dan pendidikan kesehatan, hari ini juga dilanjutkan penyusunannya setelah sebelumnya sudah di tahap brainstorming untuk kerangka panduannya. Hari ini kedua panduan tersebut akan dilanjutkan penyusunan, mungkin bisa menggunakan referensi dari panduan pendidikan perubahan iklimnya, dan juga mungkin bisa merapikan kembali peta kompetensi yang sebelumnya telah disusun. Lalu selanjutnya ada juga kegiatan penyelarasan capaian pembelajaran untuk panduan mata pelajaran. Ini karena mungkin
hari Jumat besok atau hari Senin minggu depan itu regulasi terkait capaian pembelajaran akan diterbitkan, sehingga capaian pembelajaran nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru di lapangan untuk merencanakan pembelajaran di tahun ajaran baru. Karena dari draft terakhir dan draft yang diregulasikan itu terdapat beberapa perubahan, baik itu perubahan diksi maupun penyederhanaan dari tim internal pusat kurikulum. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali draft terakhir yang diproses regulasi dengan yang ada di panduan mata pelajaran yang Bapak Ibu susun. Nah, nanti harapannya saat hari Senin dilaksanakan uji publik untuk panduan mata pelajaran, capaian pembelajaran yang ada di panduan dengan capaian pembelajaran yang ada di regulasi itu sudah selaras. Selain menyelaraskan CP, mungkin beberapa mata pelajaran itu tidak ada perubahan CP-nya. Waktu ini bisa digunakan untuk memfinalkan kembali panduan mata pelajaran yang mungkin sebelumnya masih perlu perbaikan seperti itu. Dan yang terakhir untuk tim kecil internal kurikulum ada juga finalisasi instrumen untuk uji publik panduan mata pelajaran yang akan digunakan untuk Senin minggu depan. Dari kurikulum mungkin sekian Pak, selanjutnya silakan. Terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Pak Jul, pembina ya, guru kita yang menginspirasi bagaimana proses kerja yang utamanya di pusat kurikulum dan pembelajaran. Saat ini juga beliau secara substansi mewakili Bapak PLT Kampus yang kebetulan sedang berhalangan. Mohon maaf Bapak Ibu dan Pak Imran, koordinator pembelajaran, Mbak Sinta, tim kerja kurikulum, dan Bapak Ibu semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon izin melaporkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tim kerja informasi, komunikasi, dan juga pengembangan kurikulum. Akan ada 2 kegiatan yang nantinya akan dipimpin oleh Mas Irwan dan juga Mbak Nista. Yang pertama terkait dengan sistem informasi, kami masih akan melanjutkan terkait bagaimana pengelolaan sistem kerja terkait dengan akuntabilitas, efektivitas, dan juga efisiensi pelaksanaan kerja, yaitu untuk penyusunan draft antarmuka modul registrasi peserta halaman sistem informasi pusat kurikulum dan pembelajaran. Dan yang selanjutnya terkait dengan substansi pengembangan kurikulum. Untuk sebelumnya telah dilaksanakan workshop yang alhamdulillah dapat dihadiri oleh kurang lebih dari 90 peserta ya dari kabupaten kota yang ada di Indonesia, dan juga pengembang kurikulum tingkat provinsi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah semuanya dapat hadir. Untuk kegiatan saat ini kita akan melakukan analisis karena ada beberapa hal yang perlu dianalisis untuk tentu saja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan workshop ke depannya. Yang pertama itu terkait dengan sistem administrasinya dan juga bagaimana proses penilaian dari pengembangan kapasitasnya tersebut, di mana pada kegiatan workshop tersebut dilakukan pretest dan post-test. Nanti nilainya akan dilakukan analisis yang untuk perbaikan dari workshop tersebut ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya laporkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin yang kami hormati Pak Zul selaku pembina, guru sekaligus pengarah kami di pusat kurikulum yang selalu mendampingi baik secara filosofis maupun substantif. Pak Tep selaku ketua tim untuk substansi kurikulum, substansi informasi dan komunikasi, dan Mas Sinta sebagai ketua tim di kurikulum. Dan bagi yang kebenaran di hari ini tidak bisa membersamai kita karena ada tugas lain untuk menemani anggota DPR di Finlandia dalam kaitannya untuk pembahasan pendidikan. Izin Pak Zul, Pak Sinta, dan Bapak Ibu sekalian melaporkan
agenda kegiatan yang akan dilaksanakan di substansi pembelajaran ini hanya ada satu agenda, di mana di 3 hari ke depan kita akan melakukan identifikasi terkait perangkat kerja. Ada 2 yang akan kita bahas di 3 hari ke depan. Yang pertama itu terkait bagaimana pengembangan RPP sederhana. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak terjadi miskonsepsi di lapangan terkait perencanaan pembelajaran. Jadi dianggap bahwa perencanaan pembelajaran itu hanya berupa modul ajar saja, sehingga terjadi miskonsepsi yang di lapangan bahwa sekolah yang sudah menyusun perencanaan pembelajaran berupa RPP itu wajib untuk menyusun kembali modul ajarnya, dan itu juga didukung dengan contoh-contoh yang memang belum tersedia di PMM. Jadi miskonsepsi tersebut selain di lapangan menganggap bahwa modul ajar itu wajib dibandingkan dengan RPP, atau bahkan di PMM sendiri pun kita belum menyediakan contoh-contoh RPP. Sebenarnya di 3 bulan pertama kita sudah mengembangkan RPP, tapi masih terbatas di jenjang SD dan SMP. Yang di hari ini Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Yogi Anggrena selaku PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, yang terhormat Bapak Zulfikri selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang kami hormati Bapak Atep Kartiansyah selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja Perencanaan Komunikasi dan Informasi, yang kami hormati Bapak Muhammad Heru Imanwibowo selaku Ketua Tim Kerja Pembelajaran, yang kami hormati Ibu Nurofika Yusinta Amalia selaku Tim Kerja Kurikulum, serta yang kami hormati mulai Mei ini Bapak Ibu beliau sudah diamanahkan, dan kemudian selanjutnya, dan saya mungkin hingga hari ini ya tanggal 1 ya, dan yang sama-sama dihormati Pak Atep selaku Kepala Sebab Tata Usaha sekaligus Ketua Tim Informasi Komunikasi dan Perencanaan, Bapak Muhammad Heru Imanwibowo selaku Ketua Tim Pembelajaran, dan Mbak Sinta selaku Tim Pengembang Kurikulum, dan Bapak Ibu yang berbahagia, Pak Sumidi, terima kasih Pak dan hadir, dan dari saya disebut satu persatu, Pak Zamzam, terima kasih dan Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa disebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan sebaik-baiknya, termasuk tugas kita hari ini sampai 2 hari ke depan. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu masih bisa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengungkap semua dokumen-dokumen yang tadi sudah dilaporkan. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Atep